Suku Taru adalah komunitas etnis yang sebagian besar tinggal di wilayah dataran rendah Terai di Nepal dan bagian utara India. Suku Taru merupakan salah satu kelompok etnis asli di wilayah Terai, yang berbatasan dengan kaki pegunungan Himalaya di Nepal dan utara India. Mereka memiliki sejarah panjang dan telah menetap di daerah ini selama ribuan tahun. Kontribusi mereka terhadap pengembangan pertanian dan budaya lokal sangat signifikan. Suku Taru berbicara dalam bahasa Taru, yang termasuk dalam kelompok bahasa Indo-Arya. Ada beberapa dialek bahasa Taru yang berbeda, tergantung pada wilayah tempat tinggal mereka. Bahasa ini seringkali digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan upacara adat, meskipun banyak anggota suku juga fasih dalam bahasa Nepal dan Hindi. Suku Taru mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Mereka menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, gandum, dan sayuran. Teknik pertanian tradisional, termasuk penggunaan alat pertanian manual, masih banyak diterapkan. Aktivitas perburuan dan penangkapan ikan juga penting dalam kehidupan mereka, terutama di daerah yang memiliki banyak hutan dan perairan. Selain pertanian, beberapa anggota komunitas Taru terlibat dalam kerajinan tangan, seperti membuat barang-barang dari bambu dan rotan. Pakaian tradisional wanita Taru biasanya berupa sari atau gaun panjang dengan aksesori yang berwarna-warni. Pria sering mengenakan dhoti, celana panjang tradisional, dan kurta kemeja panjang. Hiasan kepala dan perhiasan tradisional juga sering digunakan. Tarian dan musik merupakan bagian penting dari kehidupan budaya Taru. Tarian tradisional mereka, seperti cewar dan juma, dilakukan selama festival dan upacara adat. Musik Taru sering menggunakan alat musik seperti drum dan seruling. Festival Magi adalah salah satu perayaan utama bagi suku Taru. Ini menandai tahun baru mereka dan dirayakan dengan makanan khusus, tarian, musik, dan pertemuan keluarga. Selain Magi, suku Taru juga merayakan festival Hindu seperti Holi, Festival Warna, dan Dasain, Festival Panen, dengan cara mereka sendiri, menggabungkan elemen tradisional dan kepercayaan lokal. Struktur keluarga Taru umumnya terdiri dari keluarga besar dengan satu kepala keluarga yang memimpin. Kepala keluarga bertanggung jawab atas keputusan penting dan pelestarian tradisi. Dalam masyarakat Taru, peran gender cukup terpisah. Wanita biasanya mengurus rumah tangga dan tugas-tugas domestik, sementara pria sering terlibat dalam pertanian dan pekerjaan luar. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang obat-obatan alami dan ramuan yang digunakan untuk pengobatan. Praktik kesehatan tradisional ini diwariskan melalui generasi dan melengkapi sistem kesehatan modern. Suku Taru memiliki berbagai kepercayaan lokal dan praktik spiritual. Mereka menyembah dewa-dewa lokal dan roh penjaga yang dianggap melindungi mereka dari bahaya. Ritual seperti upacara penyembuhan dan pemujaan dewa sering dilakukan. Praktik ini mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kekuatan spiritual dan hubungan mereka dengan alam. Akses pendidikan modern mulai mempengaruhi masyarakat Taru, dengan anak-anak mereka sekarang lebih sering mengenyam pendidikan formal. Meskipun mereka tetap memelihara banyak aspek tradisional dari budaya mereka, suku Taru juga mulai mengadopsi beberapa elemen budaya modern, terutama dalam hal teknologi dan gaya hidup. Suku Taru merupakan komunitas dengan warisan budaya yang kaya dan beragam, yang memainkan peran penting dalam mosaik etnis dan budaya di Nepal dan India. Mereka terus menjaga tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Di masa lalu, masyarakat suku Taru mengalami kenangan pahit. Mereka diperbudik, dipersekusi, diunclup-unclup paksa secara rame-rame. Sehingga, di zaman sekarang kebiasaan unclup-unclup apem di kalangan suku Taru, seperti halnya di banyak masyarakat tradisional, dipengaruhi oleh norma sosial, adat, dan kepercayaan lokal. Namun, ada beberapa aspek spesifik terkait kebiasaan pengunclupan apem yang patut dicatat. Secara tradisional, suku Taru memiliki norma sosial yang membatasi perilaku unclup-unclup apem di luar pernikahan. Konsep kesetiaan dan kehormatan keluarga seringkali memengaruhi pandangan mereka terhadap hubungan unclup-unclup apem. Pernikahan adalah institusi penting dalam masyarakat Taru. Biasanya, pernikahan diatur atau dilakukan dengan persetujuan keluarga, dan hubungan pengunclulan apem biasanya dianggap sah hanya dalam konteks pernikahan. Ada beberapa catatan mengenai praktik unclup-unclup apem secara bebas di kalangan suku Taru, terutama dalam konteks budaya tertentu. Misalnya, dalam beberapa daerah, ada kebiasaan di mana hubungan unclup-unclup apem sebelum pernikahan tidak dianggap tabu, dan bahkan ada ritual atau upacara adat yang terkait dengan masa remaja atau kematangan apem.
Beberapa festival dan upacara adat di kalangan suku Taru mungkin melibatkan ritual atau kebiasaan yang berkaitan dengan penguncupan apem, tetapi ini sangat bergantung pada konteks lokal dan interpretasi budaya. Suku Taru diperkirakan telah menetap di wilayah Terai selama ribuan tahun. Asal-usul mereka sering dikaitkan dengan masyarakat yang telah mendiami daerah ini jauh sebelum penjelajahan dan penaklukan oleh kerajaan dan kekaisaran yang lebih besar. Dalam tradisi lisan mereka, terdapat berbagai mitos dan cerita yang menjelaskan asal-usul mereka. Beberapa versi menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan dari Raja Taru, seorang figur mitos yang diyakini telah mendirikan komunitas mereka. Suku Taru telah beradaptasi dengan lingkungan hutan dan rawa di Terai. Mereka mengembangkan teknik pertanian dan strategi bertahan hidup yang sesuai dengan kondisi tropis dan subtropis daerah tersebut. Mereka dikenal sebagai petani yang ahli dalam mengelola lahan pertanian di daerah yang rentan terhadap banjir dan kekeringan. Rumah tradisional mereka sering dibangun dengan bahan lokal yang membantu melindungi mereka dari cuaca ekstrim dan hewan liar. Selama era kolonial Inggris, terutama pada abad ke-19, wilayah Terai menjadi bagian dari kepentingan kolonial Inggris. Interaksi dengan kekuatan kolonial ini memengaruhi struktur sosial dan ekonomi suku Taru. Kolonialisme membawa perubahan dalam sistem pertanian dan pengelolaan tanah. Setelah kemerdekaan India dan Nepal, suku Taru mengalami perubahan sosial dan politik. Perubahan ini termasuk reformasi agraria, pengembangan infrastruktur, dan integrasi lebih besar dalam sistem pemerintahan nasional. Secara tradisional, suku Taru memiliki sistem kepemimpinan berbasis keluarga dan komunitas yang kuat. Struktur sosial mereka sering terfokus pada kepala keluarga dan lembaga-lembaga adat. Dalam konteks politik modern, suku Taru telah berjuang untuk pengakuan hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas. Ada berbagai usaha untuk melindungi budaya mereka, hak atas tanah, dan partisipasi dalam proses politik nasional. Suku Taru dikenal dengan budaya yang kaya, termasuk tarian, musik, dan festival. Mereka memiliki tradisi yang berfokus pada pertanian, ritual adat, dan perayaan musiman. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, suku Taru mengalami perubahan dalam aspek kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan, media, dan komunikasi modern memengaruhi cara hidup dan budaya mereka. Banyak penelitian etnografi telah dilakukan untuk memahami kehidupan, adat istiadat, dan sejarah suku Taru. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana suku ini beradaptasi dan berkembang dari masa ke masa. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Taru mencerminkan perjalanan panjang dari masyarakat adat yang beradaptasi dengan lingkungan mereka hingga menjadi bagian integral dari tatanan sosial dan politik modern di Nepal dan India. Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, suku Taru tetap mempertahankan warisan budaya dan identitas mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman.